Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dengan NPM 2431188 dari kelas Sistem Informasi 24C. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi tentang jurnal umum. Yang pertama ada pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah salah satu komponen fundamental dalam sistem akuntansi yang berfungsi sebagai catatan awal untuk semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Jurnal ini berperan sebagai buku harian akuntansi yang mencatat setiap transaksi secara kronologis sehingga memudahkan dalam pelacakan dan pengelolaan informasi keuangan. Dalam praktik akuntansi, jurnal umum menjadi langkah pertama dalam proses pencatatan yang lebih luas yang kemudian akan berlanjut ke buku besar dan laporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada catatan awal transaksi. Jurnal umum berfungsi sebagai catatan awal untuk semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Setiap transaksi dicatat secara kronologis yang memungkinkan akuntan untuk melacak dan mengelola informasi keuangan dengan lebih mudah. Yang kedua, pencatatan yang sistematis. Jurnal umum menyediakan format yang sistematis untuk mencatat transaksi, termasuk tanggal, akun yang terlibat, jumlah, dan deskripsi. Ini membantu dalam menjaga keraturan dan kejelasan dalam pencatatan. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip double entry accounting. Jurnal umum mengikuti prinsip akuntansi double entry, di mana setiap transaksi dicatat dalam dua akun, debit dan kredit. Ini memastikan bahwa total debit selalu sama dengan total kredit, yang merupakan dasar dari akuntansi yang akurat. Selanjutnya, struktur jurnal umum. Jurnal umum memiliki struktur yang terdiri dari beberapa kolom, antara lain ada tanggal, yaitu untuk waktu transaksi terjadi. Yang kedua itu yang selanjutnya ada nomor referensi atau nomor bukti transaksi. Yang ketiga ada keterangan, deskripsi singkat tentang transaksi. Yang selanjutnya akun debit, jumlah debit, akun kredit, dan jumlah kredit. Selanjutnya ada penyusunan jurnal umum. Yang pertama itu identifikasi transaksi. Pengumpulan informasi. Kumpulkan informasi. Kumpulkan semua informasi terkait transaksi yang akan dicatat. Ini bisa berupa faktur, kwitansi, atau dokumen lain yang mendukung. Selanjutnya, menentukan jenis transaksi. Identifikasi apakah transaksi tersebut merupakan penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, atau jenis transaksi lainnya. Selanjutnya, menentukan akun yang terlibat. Tentukan akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Setiap transaksi biasanya melibatkan dua akun atau lebih. Selanjutnya, tentukan akun nama yang akan didebit dan mana yang akan dikredit. Prinsip dasar akuntansi menyatakan bahwa setiap transaksi harus memiliki dua sisi debit dan kredit. Selanjutnya, menentukan jumlah. Tentukan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Pastikan untuk mencatat jumlah yang tepat untuk menghindari kesalahan. Yang terakhir, mencatat transaksi dalam jurnal umum. Format jurnal umum digunakan yang standar. Format ini biasanya terdiri dari kolom untuk tanggal, nomor referensi, keterangan, akun debit, dan akun kredit. Selanjutnya, menuliskan tanggal. Tulis tanggal terjadinya transaksi di kolom tanggal. Berikan deskripsi singkat mengenai transaksi di kolom keterangan. Tulis nama akun yang didebit di kolom akun dan jumlahnya di kolom jumlah. Selanjutnya, analisis jurnal umum. Yang pertama, evaluasi keseimbangan, memastikan total debit dan kredit selalu sama, membantu dalam menjaga integritas laporan keuangan. Yang kedua, identifikasi pola transaksi, mengenali pola berulang seperti pengeluaran rutin atau penerimaan reguler. Yang selanjutnya berguna untuk analisis tren keuangan. Yang ketiga, pendeteksian kesalahan, mengidentifikasi entry yang tidak sesuai atau salah. Contohnya, transaksi tercatat dua kali atau tidak sesuai dengan bukti transaksi. Yang keempat, dampak terhadap laporan keuangan, yaitu analisis kontribusi data jurnal umum pada laporan keuangan. Selanjutnya, memastikan laporan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Selanjutnya ada peran penting jurnal umum. Catatan awal transaksi atau jurnal umum berfungsi sebagai catatan awal untuk semua transaksi keuangan, mencatatnya secara kronologis sehingga memudahkan pelacakan dan pengelolaan informasi.
Yang kedua, prinsip double entry accounting. Setiap transaksi dicatat dalam dua akun debit dan kredit, menjaga keseimbangan dalam laporan keuangan dan memastikan akuransi. Yang ketiga, bukti transaksi. Setiap entry mencakup tanggal, akun, jumlah, dan deskripsi, memberikan bukti tertulis yang penting untuk audit dan verifikasi. Yang keempat, dasar untuk buku besar. Jurnal umum menjadi sumber utama untuk posting entry ke buku besar, memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Yang kelima, proses penyesuaian. Jurnal umum mencatat penyesuaian yang diperlukan, seperti akural dan penyusunan. Sebelum laporan keuangan disusun, memastikan akuransi laporan. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Mencatat transaksi secara rinci, meningkatkan transparansi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melacak dan memverifikasi informasi keuangan. Yang ketujuh, audit dan pengendalian. Pengendalian internal. Jurnal umum menyediakan catatan yang jelas untuk audit, membantu auditor memverifikasi keakurat laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Data dari jurnal umum dapat digunakan untuk menganalisis pola dan tren, membantu manajemen dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, dukungan pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari jurnal umum mendukung manajemen untuk merencanakan strategi bisnis dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Ada kesalahan umum dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, ada kesalahan penempatan. Kesalahan ini terjadi ketika akun yang di debit dan kredit tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Misalnya, jika seharusnya akun kas di debit, tetapi yang dicatat adalah akun piutang. Dampak ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan mempengaruhi saldo akun. Yang kedua, kesalahan jumlah. Kesalahan ini sering terjadi ketika jumlah yang dicatat dalam entry jurnal tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Misalnya, mencatat 1 juta padahal seharusnya 10 juta. Dampak ini dapat mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca serta memberikan gambaran yang salah tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, kesalahan deskripsi. Kesalahan ini terjadi ketika deskripsi transaksi tidak jelas atau salah, misalnya mencatat pembelian tanpa menyebutkan barang yang dibeli. Dampak ini dapat menyulitkan pemangku kepentingan dalam memahami transaksi yang dicatat dan mengurangi transaksi yang dibeli. Yang keempat, kesalahan perulangan. Kesalahan ini terjadi ketika transaksi yang sama dicatat lebih dari sekali dalam jurnal umum. Dampak ini dapat menyebabkan overstate terlalu tinggi pada pendapatan atau beban yang akan mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya ada kesalahan omission atau penghilangan. Kesalahan ini terjadi ketika suatu transaksi tidak dicatat sama sekali dalam jurnal umum. Dampaknya dapat menyebabkan laporan keuangan tidak lengkap dan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, kesalahan klasifikasi. Kesalahan ini terjadi ketika transaksi yang dicatat dalam akun yang salah, misalnya mencatat biaya operasional sebagai aset. Dampak ini dapat mempengaruhi analisis kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kesalahan tanggal. Deskripsinya, kesalahan ini terjadi ketika tanggal transaksi dicatat salah, misalnya mencatat transaksi bulan lalu pada bulan ini. Dampak ini dapat mempengaruhi laporan keuangan, periode terlalu, dan analisis tren. Selanjutnya ada kesalahan penyesuaian. Kesalahan ini terjadi saat menghitung saldo akhir akun setelah melakukan penyesuaian. Dampaknya dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan dan mempengaruhi keputusan manajerial. Selanjutnya, kesalahan dalam penggunaan format. Kesalahan ini terjadi ketika format jurnal umum tidak diikuti dengan benar, seperti tidak mencantumkan kolom yang diperlukan. Dampaknya dapat menyulitkan dalam membaca dan memahami entry. Kesimpulannya, jurnal umum adalah alat yang sangat penting dalam proses akuntansi yang memastikan pencatatan transaksi yang akurat dan transparan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip jurnal umum, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan tentang dasar-dasar akuntansi.
keuangan tentang jurnal umum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.